Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, bahwasanya tidak boleh orang itu meremehkan siapa. Tidak boleh kita itu meremehkan lawan maupun kawan kita. Karena kita nggak tahu rahmat Allah itu ada di mana. Yang jelas, rahmat Allah itu selalu menaungi orang-orang yang terdolim. Seperti Pak Prabowo yang Anda nilai 5 dan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang politik, di mana selama ini saya sangat menghindar sekali untuk berbicara politik karena saya khawatir bahwasanya apa yang saya bicarakan tentang politik ini akan menjadi alasan pembenaran daripada tuduhan-tuduhan bahwasanya polemik nasab ini adalah bertujuan politik terselubung, dan itu tidak benar, teman-teman. Artinya apa? Kita berbicara tentang polemik nasab ini tidak ada kepentingan politik sama sekali. Akan tetapi untuk kali ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang masalah Pilpres kemarin ya, dimana sangat luar biasa. Saya ikut menyaksikan bersama dengan sahabat-sahabat saya, dengan teman-teman saya, berikut dengan jamaah majelis taklim saya, dimana alhamdulillah untuk Jabodetabek majelis taklim saya masih berjalan dengan lancar dan baik sekali. Di situ kita melihat betapa jahatnya seseorang ketika debat capres justru bukan menjelaskan tentang visi misi program yang akan dia kerjakan ketika dia nanti akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, tapi lebih kepada mengungkit-ungkit permasalahan masa lampau, menjatuhkan lawan, menghina lawan, dan itu bagi kami tidak pantas memimpin bangsa ini orang yang menebarkan kebencian, orang yang suka membicarakan keburukan-keburukan masa lampau orang lain yang belum jelas kebenarannya dan belum diputuskan bahwasanya betul-betul dia bersalah secara hukum di negara kita. Pak Ganjar selalu menyerang Pak Prabowo, begitu juga Pak Anies menyerang Pak Prabowo. Seharusnya Pak Anies berpikir, ya, Anda itu bagian dari imigran Yaman, yang mana nasabnya imigran Yaman dari klan Ba'alawi sedang disorot oleh orang, dan dengan PD-nya Anda lalu menjatuhkan Pak Prabowo.
Anda tidak tahu bahwasanya polemik nasab ini jangan sampean kira, jangan sampean anggap sepele, jangan sampean kira hanya segelintir orang. Anda tahu kan pengaruhnya sekarang? Siapa di belakang Anda? Banyak klan Ba'alawi kan, dari dulu Anda bergumul di situ. Dan Anda ini kutu loncat. Politik identitas. Habis itu mendekati orang-orang non-muslim. Seakan-akan menunjukkan jiwa nasionalis, menunjukkan sikap kenegarawan, padahal sampean itu orang politik. Sikap sampean itu politis, bukan negarawan sejati. Itu bagi saya loh. Dan saya berhak menilai Anda. Kalau Anda aja menilai Pak Prabowo boleh kok. Dan untuk Pak Ganjar, ya mohon maaf, sejujurnya saya itu pendukung Anda, tapi bukan karena Anda, karena Pak Mahfud, bagian dari orang Madura, saya orang Madura. Akan tetapi, ketika Anda meremehkan para kiai-kiai dari keturunan Wali Songo yang datang menemui Anda, bahkan ditawarin uang oleh salah satu tim ses Anda, kami tidak terima itu, karena kami tulus. Ingin apa? Ingin menegakkan kesetaraan di bumi Nusantara ini. Anda remehkan itu kan? Anda berjanji kepada siapa? Untuk datang melakukan deklarasi. Padahal permintaan itu dari Bunyai Sepuh Jawa Tengah, bukan dari Gus Fuad. Gus Fuad hanya menyampaikan saja. Tapi ternyata Anda remehkan. Anda lebih berbelok kepada klan Ba'alawi. Itu hasilnya. Anda pikir klan Ba'alawi itu kuat di Indonesia? Tidak. Sekali rakyat bergerak, selesai semua. Percaya. Kalau enggak, buktikan saja. Dan saat ini sudah mulai terbukti. Kenapa semua orang itu berbelok kepada Pak Prabowo? Pikirkan. Kenapa? Karena ada ucapan Gus Dur di sini. Orang yang paling ikhlas kepada bangsa Indonesia, orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia, Prabowo. Itu Prabowo. Lu bayangkan kan, ya, sebagian besar tokoh-tokoh ulama NU itu mendukung Pak Anies dan Caimin. Gak ada artinya, gak digubris sama rakyat. Bahkan warga Nahdliyin itu banyak yang ke 02. Kenapa? Karena sudah sakit hati dengan tindakan-tindakan klan Ba'alawi, di mana klan Ba'alawi itu mayoritas ada di 01. Yang kedua, kemarahan, dendam sejarah atas pengkhianatan daripada Muhaimin terhadap Gus Dur. Kami Gus Durian tidak akan pernah lupa. Sampai kapanpun Muhaimin tidak akan pernah memimpin negara. Pegang itu. Dan pasti tetap akan menjadi sampah politik. Buktikan saja. Jangan Anda remehkan. Memang kita paham bahwasanya orang yang viral itu, ya, itulah yang umumnya orang ini berbahaya. Ini penting untuk didekat. Tapi ternyata arus bawah ini lebih besar efek dan dampaknya. Dan Anda, Pak Ganjar, sudah meremehkan arus bawah gerakan keluarga Wali Songo. Habiskan Anda.
hati-hati. Saya juga sangat menyesal karena saya sangat mencintai Pak Mahfud. Tapi Anda menghinakan KRT Pak Kira Hadiningrat. Anda menghinakan Gus Dur. Mungkin orang tidak tahu Gus Dur, tapi saya pernah datang ke sana. Saya melihat ketulusan dan niat baik dari Gus Dur. Saya melihat sendiri. Mungkin orang kalau tidak melihat Gus Dur, hanya melihat di medsosnya saja, mungkin bisa beraneka ragam di kepalanya. Tapi saya sudah datang ke sana. Saya tidak percaya omongan orang, karena itu kebiasaan saya. Saya harus melihat sendiri, saya berhadapan sendiri, saya harus berkomunikasi sendiri dan mendengarkan statementnya sendiri, sehingga saya bisa memiliki penilaian, memiliki zauq, memiliki rasa. Hal ini benar apa enggak? Ya, nasi sudah jadi bubur. Pak Prabowo lah pemenang. Dan itu pengaruh Jawa Timur kan. Terus Ali Masyhuri tulangan di luar itu. Anies itu cerdas. Tapi yang menang. Kalau Muhaimin bulat, ditanya A, jawabnya Z. Itu kata Gus Masyhuri tulangan Sinta. Ya, kira-kira demikianlah teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Bahwasanya tidak boleh orang itu meremehkan siapa. Tidak boleh kita itu meremehkan lawan maupun kawan kita. Karena kita nggak tahu rahmat Allah itu ada di mana. Yang jelas, rahmat Allah itu selalu menaungi orang-orang yang terdolim, seperti Pak Prabowo yang Anda nilai 5 dan 11. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.